Saudara polisi resmi menahan tersangka penabrak mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Benarkah tersangka dapat izin masuk dalam rombongan iring-iringan polisi saat kejadian? Kita bahas bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ibrahim, saya mau konfirmasi dulu. Berita yang beredar soal tersangka ini dapat izin dari salah satu pejabat polisi untuk ikut iring-iringan, betul demikian? Jadi memang ini menjadi polemik ya dari pasca kejadian sampai dengan kita mengungkap perkaranya dan menetapkan saudara Sugeng sebagai tersangka. Masih ada yang menganggap bahwa iringan mobil polisi tersebut membawa serta yang mobil Audi sedan. Ya, kami klarifikasi bahwa sebenarnya Audi sedan hitam ini tidak menjadi bagian dari iringan mobil tersebut. Oke. Karena prosedur pengawalan kan sudah ada sendiri. Nah, terkait dengan jumlah kendaraan saja, pada saat start berangkat dari pertama pengawalan sampai dengan pada tujuan itu sudah ditentukan. Jadi memang tidak akan bisa bertambah lagi. Lalu dengan informasi bahwa tersangka ini dapat izin dari salah satu anggota polisi untuk ikut iring-iringan, ini seperti apa, Pak? Ya, ini memang hal juga yang menjadi polemik mengenai izin untuk ikut dalam rombongan tersebut. Prosedur pengawalan tidak seperti itu. Prosedur pengawalan mulai dari start berangkat itu sudah ditentukan mengenai jumlah kendaraan yang ikut. Karena ini Oke. akan mempertimbangkan bagaimana aspek keselamatan dan juga kecepatan secara teknis diperhitungkan. Hmm. Sehingga tidak ada kendaraan yang ngikut pada saat rombongan sudah berjalan, kemudian ada yang ngikut di belakang. Jadi memang ini tidak menjadi bagian dari rombongan polisi tersebut. Pak Ibrahim, saya mau konfirmasi informasi yang beredar, ada eh, informasi bahwa penabrak pertama ini bukan mobil Audi tersebut. Betul nggak, Pak? Ya, ini juga merupakan bagian yang menjadi polemik, sehingga kita melakukan cek and recheck. Hmm. Pada saat awal penyidikan, memang ini dilaksanakan oleh penyidik lantas di Polres Cianjur. Kemudian Pak Dilantas sendiri langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ulang. Mhm. Kita juga ngecek seluruh kendaraan termasuk kendaraan polisi yang melintas pada saat itu, dicek Oke. semua karena memang supaya menjaga keraguan jangan sempat nanti memang ada kendaraan polisi yang menabrak. Tetapi Hmm. dari hasil pengumpulan data-data, kemudian hasil keterangan-keterangan saksi dan juga hasil pengecekan Inavis dengan menggunakan juga TAA, semua merujuk kepada mobil sedan Audi tersebut. Artinya informasi yang beredar di media sosial bahwa penabrak pertama itu diduga adalah mobil yang berisikan rombongan polisi sebetulnya, kemudian mobil Audi ini kemudian menjadi penabrak selanjutnya, itu tidak betul ya, Pak? Ya, bisa dipastikan itu tidak benar karena semua kendaraan yang dicurigai atau diduga terlibat kecelakaan kita cek semuanya. Mhm. Pak, terkait dengan penumpang yang kemudian menyebutkan bahwa ia adalah istri anggota polisi dan dapat izin iring-iringan dari suaminya, ini seperti apa, Pak? Dari pemeriksaan atau dokumen perkara memang tidak dikaitkan dengan beberapa pertanyaan termasuk pertanyaan status dari wanita tersebut. Namun memang ada informasi dan sudah kita cek juga melalui penyidik yang sempat menanyakan hal tersebut. Yang benar bahwa perempuan ini bukan istri dari seorang polisi ya. Bukan Ini istri ya, Pak? klarifikasinya bahwa bukan istri dari seorang polisi, Oke, teman, Pak. teman, jadi teman. Baik, saya mau kembali lagi ke supir yang sekarang jadi tersangka. Jika memang ia dapat izin dari anggota polisi tersebut untuk ikut iring-iringan, meskipun tadi Pak Ibrahim katakan ini di luar prosedur, seperti apa Pak tahapan selanjutnya yang akan dilakukan, pasal apa yang dikenakan ke si tersangka ini, Pak Sugeng? Ya, jadi yang bersangkutan sudah kita amankan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Ini dikenakan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ya. Ancaman hukumannya bisa sampai 6 tahun. Berarti ini murni kelalaian supir ya Pak? Iya, kelalaian supir. Karena memang ada data teknis terkait kendaraan Audi ini sempat melambung ke kanan dan mengambil jalan atau jalur di sebelahnya sehingga menabrak korban. Kecepatannya berapa Pak ketika menabrak Pak?
Untuk data teknis kecepatan belum kami himpun ya, tetapi dari beberapa data teknis yang lain seperti di kendaraan Audi tersebut, begitu kita cek melalui Inavis, terdapat sobekan di bumper depan bawah dan juga terdapat gesekan dari depan sampai ke belakang, tetapi bagian bawah. Jadi ini menunjukkan bahwa memang terjadi gesekan pada bagian bawah kendaraan tersebut. Kemudian keterangan dari beberapa saksi juga sempat melihat kendaraan Audi tersebut pada saat kecelakaan dan juga sempat mendengar suara tabrakan atau suara benturan pada saat itu. Saksi mahkota yang berada di dalam mobil Audi tersebut juga sempat kita lakukan pemeriksaan, menyampaikan bahwa sempat merasakan getaran atau benturan dan sempat terjadi lonjakan pada saat kecelakaan. Jadi ini cukup kuat ya terkait keterangan keterlibatan Audi tersebut. Pak Ibrahim, ketika kecelakaan ini terjadi kan banyak informasi yang beredar soal mulai dari mobil Audi A8 ini, kemudian informasi si supir ini yang kabarnya kendaraannya bodong setelah diperiksa, awalnya kemudian tidak diketahui mobilnya serinya apa. Betul nggak Pak itu mobil plat nomornya bodong? Ya, jadi pada saat kecelakaan memang benar kendaraan tersebut menggunakan plat palsu. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, kita mendapatkan data ternyata mempunyai plat nomor yang berbeda dari plat yang digunakan pada saat kecelakaan. Dan kendaraan ini milik siapa Pak? Ini milik seseorang pribadi di Jakarta. Jadi bukan Bukan milik anggota dari, polisi yang mengizinkan untuk ikut rombongan tersebut? bukan. Jadi juga ini kendaraan ini juga bukan milik seorang polisi, bukan juga milik si wanita tersebut dan juga driver tersebut, bukan. Jadi driver ini bukan driver anggota polisi, bukan kendaraannya bukan milik anggota polisi, dan itu bukan istrinya. Benar, benar. Tapi kalau terkait dengan izin dia ikut rombongan itu iring-iringan iya atau tidak, itu masih belum bisa terkonfirmasi. Ini memang belum terkonfirmasi, tetapi itu juga tidak menjadi urgen dalam perkara kecelakaan ini ya. Karena walaupun misalnya ada kendaraan yang lain yang melakukan tabrakan, walaupun itu kendaraan polisi, semua akan pasti kita proses. Oke, terkait dengan tadinya plat nomor Jadi palsu, tidak ini akan pemilik kendaraannya nggak dipanggil dikarantina Pak untuk apakah ini. diperiksa? Ini nanti mungkin kapasitasnya berbeda ya. Kita Oke, lebih siap. fokus kepada kasus laka lantasnya. Baik, terima kasih Kombes Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Baik, terima kasih.